Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk acaranya pada malam hari ini. Kami atas nama keluarga mengucapkan terima kasih kepada Pak Rektor, kepada Pak Dekan, Pak Wakil Dekan, Pak Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan, juga kepada semua anak-anak dari adik-adik ya dari Civitas Akademi Universitas Islam Sunan Gunung Jati. Kalau mau dikatakan grogi, saya grogi. Kalau mau dikatakan galau, mungkin saya. Pada dasarnya tidak ada yang ingin dan bercita-cita merayakan hari kepergian orang yang paling dekat. Tapi kadang Allah menggariskan hidup seperti itu. Saya mungkin mulai menceritakan dari awal saya bertemu dengan, kami menyebutnya Kak Nun. Saya datang ke Kairo pada tahun 1987. Saya berasal dari Sumatera Barat, dari Minangkabau, dari pesantren Diniyah Putri Padang Panjang, dan juga saya alumni Kuliatul Mubalighin Muhammadiyah Padang Panjang Kauman. Nah, sejujurnya saya tidak ingin ke Kairo. Saya pemberontak di dalam keluarga, yang keluarga bilang kamu harus pergi ke mengikuti kebiasaan keluarga, kuliah ke Kairo, ke Al-Azhar. Dan saya katakan saya tidak ingin kuliah di Kairo. Saya ingin sekolah di Indonesia, saya ingin masuk fakultas seni. Waktu itu keinginan saya mau bisa masuk fakultas sekolah teater atau astrografi, yang bagi keluarga itu sesuatu hal yang aneh. Tetapi tak ada satupun yang mendukung saya untuk tetap berada di Indonesia. Akhirnya dengan berat hati saya mengikuti keluarga. Saya datang ke Kairo pada tahun 87 itu. Nah, di hari pertama saya datang, saya pikir Tuhan, saya sampai di sini, apa yang terjadi ya udah terjadilah. Karena dalam pengertian ya setelah saya tahu ketika kita sampai di Kairo itu tanah para nabi ya, Abdul Anbiya. Kamu mau jadi apa di sana sesuai dengan keinginanmu. Kamu mau jadi setan, mengikutinya, kamu akan jadi setan. Kamu akan menjadi apa yang kamu inginkan, kamu akan menjadi seperti itu.
Orang membayangkan Kairo itu kota yang sangat beragama, mahasiswa Al-Azhar namanya. Tapi tidak demikian. Jauh sejarah panjangnya Kairo itu kan kotanya Fir'aun ya, dan semua bekas-bekas sejarah itu masih ada di sana. Sepanjang jalan Kornes itu banyak park. Orang boleh mam di dalam park, tapi tidak boleh keluar. Ada juga polisi adab di sana yang kamu kalau pacaran dibawa ke lampu terang kamu boleh. Tetapi begitu kamu pergi ke tempat gelap kamu ditangkap dan tanpa pengadilan kamu akan dipenjarakan. Itu di Kairo. Nah, cara berpikir semua berjalan di Kairo itu adalah memakai baju yang hijab tidak. Itu negara turis. Ada yang berbaju ala kadarnya ada. Nah, sampai di sana, itu kan saya sudah setengah hati untuk kuliah di sini. 1 bulan, 2 bulan, saya bilang sama kakak saya, kebetulan ada kakak saya di sana. Saya nggak betah di sini. Sama seperti kalian memberi saya baju, tapi baju ini terlalu besar bagi saya, tidak pas bagi diri saya. Tolong izinkan saya balik ke Indonesia. Terus kakak saya bilang gini, kalau mau pulang ke Indonesia silahkan, tapi bikin surat pernyataan. Oke, saya bikin surat pernyataan kalau saya ingin pulang ke Indonesia, katanya. Supaya surat pernyataan itu akan dikasih pada semua keluarga kalau Fatin udah sampai di sini dan tidak mau di sini. Saya bikin surat pernyataan itu. Saya ingin pulang ke Indonesia, saya tidak betah dan semuanya. Setelah surat selesai, kakak saya bilang seperti ini, saya minta sama kamu, di sinilah dulu 1 tahun ini saja. Kalau kamu pulang, saya yang malu, bukan kamu yang malu. Demi saya, kamu di sini dulu. Saya nggak akan pergi kuliah. Saya bilang, ya terserah. Mau kuliah tidak, mau apa tidak di rumah silakan. Oke, saya bilang. 1 tahun ya, ya. Nah, saya menjalani seperti itu. Tetapi berkat dari nama saya Fatin Hamama, nama saya Fatin Hamama itu dari nama artis Mesir. Pada tahun 60-an, adik ibu saya kuliah di Mesir dan dia sangat suka dengan Fatin Hamama itu. Fatin Hamama itu istrinya Umar Syarif. Setiap kali saya masuk ke tempat kuliah, orang bilang, ya Fatin, ini Indonesia. Iya, saya Indonesia. Kenapa namamu Fatin Hamama? Dia bilang, maaf. Daripada bercerita panjang kan, saya bilang nggak tahu, tapi saya tahu aja. Karena nama saya Fatin Hamama, terus teman-teman yang dari Indonesia mengajukan beasiswa saya keluar duluan. Ada beasiswa Majelis A'la, teman-teman saya nunggu, nama saya sudah keluar duluan. Beasiswa Majelis A'la itu sekitar 60 pound waktu itu, sementara mahasiswa bisa hidup dengan 40 pound. Kemudian teman-teman masukin beasiswa untuk Rabitah. Nama saya keluar duluan lagi. Beasiswanya sekitar lebih dari 100 pound. Ada lagi di Majlis A'la, Imanial gitu. Terus teman-teman bertanya, kenapa nama saya duluan yang keluar? Karena mereka bilang karena saya Fatin Hamama. Terus kakak saya bilang gini, kamu sudah dapat beasiswa 3 dari pemerintah Mesir dan ini masih mau kuliah enggak? Saya pikir-pikir. Nah, mahasiswa Indonesia itu tidak banyak di sana yang perempuan. Pada waktu itu berlaku azas tunggal, di mana semua organisasi harus memakai azas tunggal. Salah satunya adalah Himpunan Mahasiswa dan Pelajar Indonesia. Tahu kan tahun 60-an, tahun 70-an, tahun 80-an itu mahasiswa yang nama Al-Azhar itu keras ya dalam tanda kutip. Penolakannya kepada azas tunggal itu luar biasa. Nah, ketika penolakan
kepada azas tunggal yang sangat itu main apa ya dari satu kekeluargaan, dari satu keluarga itu tajam sekali. Ada satu orang yang namanya Muhammad Nur Samad Hamba jadi presiden HPMI pada saat seperti itu. Beliau terpilih jadi presiden HPMI. Dan kami mahasiswa yang baru pertama datang itu ada bimbingan mukoror. Artinya bimbingan mukoror ini bimbingan mata kuliah daripada. Oh sorry, mahasiswa kalau mau datang ke sini datang jangan pergi. Pergi di tengah orang mau ngomong, kalian nggak punya akal. Kalau aku datang ke suatu acara, aku di situ dan nggak pulang. Kalau mau pulang aku mending nggak datang. Coba kamu bayangkan kamu lagi ngomong dan pergi seperti ini, nggak ada adab. Mending kalian di luar. Aku nggak minta kalian harus dengerin omongan batin, tapi kalau di sini dengerin. Kalau nggak keluar. Kita lanjutin ya. Oke. Sampai di mana tadi? Oke. Nah, ada himpunan mahasiswa Indonesia, himpunan mahasiswa dan pelajar Indonesia. Nah, kita mahasiswa yang baru itu mendapat bimbingan mukoror dari kakak-kakak senior. Terus tiba-tiba ada nih sekretaris HPMI yang kita bilang datang ke rumah saya, Fatin harus masuk organisasi HPMI, dikirimin surat. Oke, saya bilang masuklah saya. Itu di sekretarisnya datang ke rumah bawa surat dan semua formulir saya tinggal tanda tangan saja. Udah. Terus ada lagi yang jemput, Fatin nanti di Nadi, kita bilang Nadi itu markasnya mahasiswa. Itu ada acara, datang ya. Saya ke sana. Nah, ketika saya datang, ini lagi duduk berdiri, duduk kita bersama ini. Ini yang namanya presiden, ketua HPMI itu bolak-balik di depan saya. Bolak-balik. Saya sambil makan, tidak ada acara, kita hanya di Nadi itu saja, itu saja orang mahasiswa itu. Lewat di depan saya. Saya suka sama situ. Pergi lagi. Datang lagi. Beneran saya suka. Iseng kan? Enak aja suka sama anak orang. Balik lagi. Beneran. Boleh nggak saya kasih tahu sama bapaknya? Datang aja kalau berani. Saya lagi makan kacang. Pergi lagi. Jauh kan pada tempat cek aja sama kakaknya, boleh nggak? Datang aja kalau berani. Saya bilang itu bukan duduk berhadapan begini. Gimana kita lalu-lalang? Beberapa hari kemudian tiba-tiba nongol di rumah, datang dengan orang yang dituakan dari keluarga KS, keluarga kerukunan Sulawesi Selatan. Saya bingung, ini orang mau ngapain? Kakak saya bilang gini, kamu ngapain sama orang sampai orang datang? Saya nggak tahu, saya bilang. Ngapain datang ke rumah? Ternyata datang melamar. Langsung melamar, datang melamar ke kakak saya. Saya di dalam kamar, saya bilang ini beneran nggak sih? Dalam pikiran saya, nggak mungkin. Tapi saya masih ketawa. Kakak saya bilang, kamu kalau ngomong sama orang, hati-hati, jangan bercanda seperti itu. Ngapain orang datang melamar? Ya dia bolak-balik di depan saya ngomong, saya bilang ya kalau berani datang aja. Datang dia, tuh kan. Datang dengan orang yang dituakan, dia bilang, saya mau melamar Fatin. Saya berjanji kuliahnya tidak akan terganggu. Dia bisa melanjutkan kuliah. Gitu. Kakak saya bilang gini, kami harus sampaikan kepada keluarga di Padang Panjang, kan nggak mungkin kami yang terima. Saya pikir keluarga saya tidak akan setuju. Dan saya baru ketemu orangnya nih, saya nggak tahu siapa dia.
Kakak saya kirim kabar ke Padang dan benar. Keluarga semua di Padang tidak ada yang setuju. Dia bilang, ngapain Fatin ke sana kuliah? Cari suami. Dia bilang, sudah kirim tiket balik lagi ke Indonesia. Tapi ada satu, ayah saya. Ayah bilang gini, kalian selalu menentang Fatin. Gak apa-apa Fatin menikah. Saya izinkan Fatin menikah. Kata ayah saya. Dia mau pulang kuliah, kalian juga larang kan? Udah, saya izinkan Fatin menikah. Dia bikin surat taukil, surat izinnya, sekalian khutbah nikah. Ayah saya bilang ayah saya kasar ya. Dia bisa mungkin melihat ke depan. Waktu saya berangkat ke Kairo, ayah cuma bilang begini sama saya. Fatin, nanti kalau pergi kuliah dan bertemu dengan orang, satu saja syarat untuk jadi suami. Apa ya? Sholat. Sholat orangnya terima jadi suami. Cuma satu aja syarat dari ayah. Dan ayah ketika tahu seperti diterima sama ayah saya. Begitu sampai surat dari ayah yang sudah izin untuk menikah dan khutbah nikah sekalian, aduh saya berpikir benar nih mau menikah dengan orang ini. Saya nggak kenal sama sekali. Baru dalam persiapan untuk menikah itu, baru saya mengenal. Ternyata orang Bugis, mahasiswa pasca sarjana, jurusan Usuluddin, yang risalahnya hampir rampung, tidak punya pekerjaan, mahasiswa top. Saya dalam kesimpulan saya bilang ini, kalau Tuhan mengajarkan ya sudah, saya bijaksana dengan kebijaksanaan saya. Ayah bilang ya udah jalan, menikahlah saya dengan seorang laki-laki dari Bugis, dari Sulawesi Selatan yang bernama Muhammad Nur Samakamba pada tahun 89. Tanpa dia dihadiri oleh orang tua. Kami menikah, kami tinggal di satu rumah dengan keluarga saya, kami tinggal. Tahun berikutnya lahir anak saya, ada Irfan di situ. Itu halo Irfan, dan sebelah istrinya juga anaknya. Irfan lahir di Kairo pada tanggal 2 Juni pada bulan Juni. Dan kami mahasiswa tidak mempunyai dana untuk hidup dari mana saja. Saya mulai mengenal Kak Nur yang saya bilang waktu itu. Saya mulai mengenal dia ketika beasiswa saya. Karena saya sudah melahirkan, punya anak, saya jarang ke kampus. Tapi beasiswa saya bisa dipakai untuk 5 orang mahasiswa. Karena ada 3 dan jumlahnya banyak sekali. Kami tidak punya penghasilan yang lain. Terus Kak Nur bilang gini, itu beasiswa diambil tiap bulan. Kalau enggak tuh kan enggak pergi kuliah. Beasiswa itu untuk orang yang kuliah. Bayangkan kami tidak punya penghasilan. Dengan beasiswa, Kak Nur langsung bilang, beasiswa itu enggak kalah karena langsung semua di stop sama kami. 5 untuk 5 mahasiswa itu bisa dibuka dan semua habis. Kalau nggak mengizinkan saya ambil dan bilang kita nggak ngambil beasiswa itu. Suatu hari ketika semua uang tidak ada, makanan habis, sering banyak mahasiswa datang ke rumah, Kak Nur itu bilang sama saya, Umi, takut nggak kita nggak ada uang yang dipegang dan semua sudah terpegang habis. Saya bilang enggak, padahal saya terketir ya, saya punya bayi enggak. Terus dia bilang gini, nggak apa-apa, pun kalau kita mati sekalipun karena kita tidak punya uang, itu kita sudah sakit ya.
karena kita ibu sabil dan dalam menuntut ilmu. Kita sudah jaminannya bukan manusia, kita jaminannya Allah. Oke, apa saya terima seperti itu. Subhanallah, beberapa saat setelah bicara itu datang telepon, Nur tolong ambil ini beasiswa dari Indonesia sekian ribu dolar. Saya aja mau mengingat kejadian itu gemeteran. Satu kali lagi dalam dosennya Kak Nur ini sangat mempercayai Kak Nur, itu Syekh Diakurdi. Dan setiap Kamis malam itu beliau pergi ngaji ya, tempat Syekh itu. Satu hari dia bilang gini, kita ke Syekh yuk, ayo. Tapi bensin cuma buat mobil saja, ini nggak apa-apa. Ya, udah jalan. Tiba-tiba ketika pulang dia ngajak kita makan dulu. Kita kan nggak ada, ajak. Syekh kasih. Dan luar biasanya, Syekh itu tahu kapan kita tidak punya uang sama sekali. Beliau fakir. Nah, pertemuan saya dengan Syekh Dia Al-Qurdi ini, beliau adalah Syekh Tarikat Nasabandi. Waktu Kak Nur menulis risalah fotonya, dia pergi ke tempat Syekhnya, nyetor tulisannya. Kemudian saya sama Irfan menunggu mobil 1 jam, saya nunggu, nggak keluar juga. Udah 2 jam, udah setengah hari nggak keluar juga. Saya datang ke depan rumahnya Syekh itu, ada penjaga pintu, saya tanya, ada orang Indonesia nggak di sini yang masuk tadi? Ada. Kamu siapa? Saya di sini. Nah, itu penjaga pintu langsung pergi ke Syekh itu. Syekh ini adalah penasehat dalam negeri. Begitu masuk ke sana, Syekh ini turun ke parkiran jemput saya. Dia bilang, Nur, kamu kampungan. Kalau saya tahu anak saya kamu telantarkan di parkir, saya nggak izinkan kamu masuk. Kamu tidak akan boleh lagi masuk menyetor tulisanmu tanpa membawa anak dan istri. Nah, itu perkenalan pertama dengan Syekh. Dan sejak saat itu, semua kebutuhan kami ketika saya melahirkan pun itu beliau yang menanggung. Syekh Diakurdi. 1 bulan puasa itu ada Maidatul Rahman di masjidnya, dan apapun itu dari Syekh dia sampai tamat ngambil dokter. Kami pulang ke Indonesia itu pada tahun 95. Saya dengan Irfan dan adiknya dengan bekal uang $200. $200 itu kalau sekarang itu ya sekitar 3 juta ya. Dan zaman itu mungkin cuma 200.000 karena dolar masih rendah sekali. Bismillah balik sampai ke Indonesia. Benar-benar merintis dari awal itu yang Kak Nur ini naik angkot, naik apa, tapi nggak jadi masalah sama dia dan kita menjalani kehidupan. Sampai kemudian balik lagi ke Kairo. Tapi ketika itu di tahun 96 itu, ini kan waktu itu masih IAIN ya. Waktu di Departemen Agama, IAIN ini akan membuka pasca sarjana, dan syarat dari membuka pasca sarjana itu harus ada sarjana dari luar negeri. Nah, dari Departemen Agama di pusat, kamu ditaruh ke sini supaya di sini bisa membuka pasca sarjana. Maka kami tinggal di Bandung sini. Waktu itu dari Jakarta pindah ke sini, aula ini belum ada. Di depan masjid itu ada rumah dulu. Saya tinggal di rumah depan situ. Dari tahun 90-an di depan rumah itu. Dan mulai ngajar di sini. Tahun 2000 ada penempatan luar negeri. Tetapi orang UIN ini tidak pernah mau melepaskan Kak Nur, memindahkan dengan kalau
pergi ke Kairo lagi jadi atas pendidikan, silakan, tapi NIM-nya tetap di sini dan tidak dipindahkan. Mau pindah kemana sampai ke Saudi juga dia tetap di sini dan tidak apa misalnya dipindahkan apa, akhirnya juga kembali lagi ke sini baru ke Kuwait di sini. Itu mengenai pasca sarjana. Sekarang saya beralih karena banyak sekali pasiennya ya tentang jurusan tasawuf dan fisioterapi. Tuhan memberkati saya sering masuk keluar rumah sakit di tahun 90, di tahun 95 pulang ke Indonesia. Hampir tiap tahun saya dirawat dan operasi. Beliau menemani saya di rumah sakit. Nah, yang menjadi pikiran beliau waktu itu adalah setiap pagi itu ada pembimbing rohani datang. Ini ibu sakit, ini ujian Tuhan, datang lagi seperti bingung ya dari orang ngomong seperti itu. Hubungan dengan Tuhan itu yang penting adalah baik sangka. Ketika kamu senang, ketika kamu sakit, yang kamu penting itu baik sangka. Jangan dipikir ketika sakit itu kamu sedang mencoba untuk menghapus dosa-dosamu. Kalau kamu berpikir seperti itu, kamu akan tetap sakit dengan segala penyesalan. Tapi Tuhan memberimu sakit karena Tuhan sayang padamu. Seharusnya pembimbing rohani yang datang ke sal pasien itu adalah memberikan motivasi kepada dia bahwa Tuhan itu sangat sayang. Bukan memberikan kabar kamu sedang diazab, kamu ini banyak dosa makanya kamu sakit. Terus kamu kira begini, cara pandang beragama itu harus berubah. Ketika kamu bersyahadat, kamu bilang la ilaha illallah, yang pertama adalah kamu nafikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Ketika kamu yakin Tuhan itu tidak ada, kemudian baru ada ilahnya di sana. Nah, di ilah ini adalah kamu mencari ilah itu, dan nafi yang kamu nafikan semua ada yang ilah ini. Dan setiap saat kita tidak dibimbing untuk mengucapkan syahadat atau istighfar, tapi cuma satu, dibilang apapun yang kamu kerjakan adalah Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang pengasih dan maha penyayang. Tumbuhkan cara berpikir yang positif kepada Allah. Dan ini mengobati jiwamu, bukan hanya jiwa tapi penyakit. Coba rubah cara berpikir. Kalau setiap orang datang, setiap pembimbing agama datang, bukan saya yang diceramahin sama pembimbing agamanya, buyanya yang balik menceramahi pembimbing agamanya. Kalau setiap misalnya kamu datang seperti ini, orang mati cepat, orang stres. Karena Tuhan itu bagaimana kamu memandang dia baik, itu Tuhan. Tapi kalau kamu sudah prasangka kepada dia, sudah berpikiran buruk kepada dia, seluruh yang kamu jalani adalah kecurigaan. Terus tahun 96 saya di rumah sakit, 97 saya. Terus beliau bilang ya, sebenarnya agama itu untuk mengobati. Bagaimana roh kamu bekerja? Ya Allah, di situ harusnya. Jadi pembimbing agama itu harus menanamkan Tuhan itu maha kasih, maha sayang. Harus menciptakan dalam pikiran ini Tuhan itu tidak membalas dengan balasan seperti orang berantem. Kamu cubit, Tuhan cubit. Kamu begini, Tuhan begini. Tidak. Karena semua ada takarannya. Dan ketika takarannya itu dia bilang dia maha pengasih dan penyayang. Nah itu dia lahir ini tasawuf fisioterapi. Karena dia sebel sama pembimbing rohani di rumah sakit. Dan dia sebel ceramah yang menakut-nakuti orang dengan dosa. Ini haram, ini aib, ini azab, ini neraka. Kamu tidak akan pernah sampai ke sana. Baikin dulu nih isi otak, baikin dulu isi hati. Kalau Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang.
bahwa apa yang ditimpakan kepadamu karena seizinnya. Bahwa tasawuf itu dari semua akarnya adalah enta rabbi wa ana abdi. Kamu Tuhanku dan aku hambamu. Baru dicari semuanya, pemecahannya, dalilnya apa. Tapi di dalam itu pernah enta rabbi wa ana abdi, bahwa tidak ada satupun yang terjadi atas diriku tanpa izin. Sampai di sini ya, itu bab yang kedua. Nah, bab yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Ketika beliau sakit, di salah tempat cuci darah itu, saya rasa beliau yang tidak tahu. Dan sahabat beliau, Mas Tejo, saya boleh cerita Mas? Boleh, saya benci sama Mas Tejo. Saya tidak tahu ini hubungan orang berduanya bagaimana, saya tidak tahu. Tapi saling merindukan. Tak ada kabar, itu Buya akan bilang, Kang Arya mana ya? Kok nggak ada kabar? Buya bilang Mas Tejo itu Kang Arya mana kesana. Dan sorry Mas, jadi kalau begitu kan saya ngomong begini. Dia bilang gini, Mas Tejo itu wali. Dan Buya yakin gitu. Jangan lihat apa yang di depannya, dia wali. Nah, saling merindukan. Suatu hari dan beberapa kali ketika Buya mau pergi cuci darah, itu Mas Tejo itu sudah ada di depan pagar, ikut. Dia bilang, Buya, aku ikut menemani Buya cuci darah. Buya cuci darah, Mas Tejo di samping Buya, duduk berbisik-bisik. Sekilas saya dengar beliau berdua itu mengaji, apa Mas Tejo dengerin Buya, ini bacaan saya benar enggak? Mas Tejo ngaji, Buya dengar. Dan itu kalau saya punya fotonya, itu visualnya bagus sekali. Kedekatan beliau dengan kami. Dan sering pergi. Bukan hanya Buya dekat dengan Mas Tejo saja, tetapi juga dengan Mbak Nung, dengan anak-anak semua. Mbak Nung malah lebih care sama Buya daripada saya. Misalnya Buya nggak boleh makan apa, Mbak Nung tuh dengan terus bilang, oh Buya nggak boleh. Nah, ketika di akhir-akhir waktu Buya sakit, itu kan COVID ya, di akhir-akhir COVID, rumah sakit agak susah. Pergi nganterin beliau cuci darah harus dites dulu, swab dulu. Jadi masuk cuci darah. Dan semua kalau Buya tiba-tiba sakit harus dites yang lama. Saya ingin menceritakan di detik-detik terakhir Buya sakit. Maghribnya dia bilang sama saya begini, Umi, beliau udah gak bisa ngapa-ngapain. Oh iya gak apa-apa, kita nanti aja berdua dari mana lah. Itu maghrib. Nah setelah itu saya ngantuk sekali, saya tertidur di tempat cucu. Buya ditemenin sama Irfan. Jam 1 saya bangun. Saya ingat karena belum sholat isya. Saya masuk ke kamar. Tapi siangnya Buya itu bilang gini, nanti kalau malam Buya bangun, Buya ditemani ya. Dia bilang gitu. Pas bangun saya masuk kamar, saya bilang, Buya, Umi udah tidur, Umi bisa temenin Buya sampai pagi. Saya kamar mandi, ambil wudhu, saya bangunkan Irfan yang tidur di samping Buyanya. Irfan, dan balik ke kamarnya, Umi temenin Buya. Ada kain di sana bekas setrikaan. Saya berdua sama Buya itu menata kain bajunya lemari dari. Terus Buya ini bilang ngantuk nih, ya udah. Saya sholat isya di sampingnya. Dia menghadap ke kiblat, duduk di samping tempat tidur, masih sambil zikir. Allah. Saya sholat di sini. Kedengaran. Tiba-tiba Allah itu terlalu kencang gitu kan. Oh, itu kayak seperti. Saya kaget soalnya.
Saya lihat Buya kenapa? Buya itu sudah lumpuh. Saya angkat, saya panggil kepada anak-anak semua. Ini Buya kenapa? Ini Buya kenapa? Saya peluk, saya masih lihat Buya itu udah nggak sadar. Cari ambulan tidak bisa, karena malam sekali saya bangunkan anak-anak, juga cari semua bangun. Akhirnya kita putuskan kita bawa ke rumah sakit. Kalian setir, dua sama anak, saya panggil dia. Dan sampai di rumah sakit, dia udah gak ada. Saya katakan itu pergi dengan sangat indah. Pergi dengan sangat indah sekali. Sedang zikir di tepi tempat itu, dan terakhir saya zikir. Bisa percaya atau tidak, tapi dia sudah tidak ada. Pada Buya waktu itu pergi, saya dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, karena seminggu sebelum itu ibu saya berpulang. Ketika ibu saya berpulang, 7 harinya Buya ini mau lebih 7 hari ibu, nanti Buya pengen semua teman-teman dan keluarga datang. Saya bilang kami orang Muhammadiyah tidak biasa 7 harian. Kalau kami orang Minang kan, nggak ada kami 7 harian itu nggak ada. Terus dia bilang kalau Buya udah nggak ada, nanti 7 harian, 100 hari, 1000 hari itu dibaca doanya. Tapi Buya mau 7 hari ibu ini ada. 7 hari ibu. Di hari Kamis itu, perubahan apa yang terasa di rumah? Tidak ada lagi orang yang sholat malam. Saya biasa tidur, Buya di samping saya, Buya biasa sholat malam dan mengulang hafalan Qurannya. Jadi dia tidur habis isya sampai jam 10, jam 12 gitu. Habis itu dia bangun sampai subuh, mengulang hafalan Qurannya. Alhamdulillah beliau kan hafiz 30 juz gitu. Melakukan tarekat nasabah zikir kafi. Itu yang tidak saya dengar. Waktu Buya dalam keadaan sakit itu, saya berpikir dalam hati saya ngelihat dalam kondisi seperti ini. Ketika beliau pergi, apa ya yang paling berat bagi saya kalau beliau tidak? Yang paling berat bagi saya adalah tidak adanya teman berantem. Saya serius bilang, bertemu dengan orang kita berbaik-baik. Tetapi kita sebagai perempuan, hanya kepada suami kita bisa kesal, bisa marah, dan yang habis marah dan kesal itu bisa baikan lagi. Coba ketemu dengan orang kita kesal dan marah, itu kan lama. Hanya kepada pasangan hidup kita bisa melakukannya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kehilangan guru. Karena beliau adalah kamus bagi saya. Ketika saya menulis, dia ini apa, beliau akan kasih. Dan salah satunya yang saya ingat adalah ketika dia adik-adik mahasiswa, saya ingin mempersingkat. Siapa yang pernah jadi mahasiswa Buya di sini? Oh ya, oke. Buya itu selalu bilang, dia akan ngasih mahasiswanya nilai A. Yang penting kalian datang. Dia tidak mengoreksi ujian. Dia cuma lihat bagus sudah. Apa yang dia bilang? Kalau anak-anak ini cepat tamat, artinya dia meringankan beban orang tua. Jadi dosen jangan memberati mahasiswa dengan ujian yang ada. Lihat mahasiswa datang kuliah, dia mengerti, ketika mengerti kasih nilai A.
Dia dapat IP-nya tinggi, dia dapat kerja, langsung bisa kerja, berkeluarga, bisa bantu orang tuanya. Itu amal soleh Bapak Ibu. Dan setiap anak-anak yang datang ke rumah, atau itu yang saya ingat tentang adik-adik mahasiswa. Segitu dulu ya. Satu lagi, ini kata Buya, jangan pernah berantem dengan mahasiswa. Dosen jangan pernah berantem dengan mahasiswa. Karena ketika kamu tua, dia bilang gitu, ketika dosen-dosen tua, ini generasi yang akan melanjutkannya. Salah dengan mahasiswa itu ujungnya panjang, dia bilang. Tapi memberikan harapan, motivasi, kebahagiaan bagi mereka ketika menuntut ilmu, itu berkahnya untuk hari depan. Selamat atas cinta Buya kepada kalian semua. Bisa tanganku natyan mung gandeng ning impe natyan mung kelingan